Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya di pagi hari ini dalam keadaan yang mungkin kurang bersahabat di masa pandemik ini. Namun, semangat dan niat kita dalam sehat serta mencari ilmu bagaikan karang laut yang tangguh dihantam ombak. Percayalah, Tuhan kita akan tetap bersama dengan kita melebihi kesetiaan manusia pada umumnya. Amin. Para sahabat yang seagama maupun bukan seagama, tanpa terasa COVID-19 sudah terjadi berbulan-bulan lamanya dan merenggut ribuan korban jiwa yang tidak memandang umur, suku, jenis kelamin, maupun agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah secara universal atau secara umum, yang insya Allah bermanfaat untuk kalangan lintas agama dengan tema COVID-19, yang lebih spesifiknya berjudul Peran Remaja dalam Melawan COVID-19 melalui pesan ceramah dari media sosial. Para sahabat agamawan yang setia dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, menilik kembali sebelumnya. Bagaimana suasana kita sebelum COVID-19 ini muncul? Mungkin sebagian kita akan membayangkan betapa indahnya bermain bersama, bercengkerama dengan sebaya, ataupun menikmati hal-hal indah bersama orang-orang tersayang. Ya, wajar kita sebagai manusia memang seperti itu jika diminta untuk melihat masa lalu kita sebelumnya. Akan tetapi masa lalu bukan hanya mengenang yang indah para sahabat agamawan, tetapi kita juga perlu introspeksi diri dari hal yang dulu salah atau buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, coba kita bayangkan dan ingat kembali sejenak. Mungkin dahulu kita suka mengabaikan tugas atau pekerjaan ataupun sekolah dengan cara bolos, izin bohong, ataupun menyiakan waktu kita bersama rekan dan teman-teman secara langsung atau bersama. Ketika pandemik saat ini, kita merindukan itu semua, bukan? Kita menginginkan bertemu muka secara langsung lagi, bukan? Rumah memang istana kita. Tetapi apa yang terjadi jika berbulan-bulan lamanya kita terkurung di istana kita juga? Tentulah menjenuhkan. Masih beruntunglah kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kasih sayang-Nya. Mungkin teman ataupun saudara kita tidak seberuntung kita. Di luar sana mungkin ada yang rindu kebersamaan, hingga merindukan kebersamaan untuk bertemu di suatu hari nanti setelah masa pandemik. Tapi Tuhan menakdirkan jalan yang lain. Orang yang kita rindukan ternyata dipanggil oleh Tuhan lebih dahulu. Sehingga kerinduan kita untuk bersama terasa pilu, sekali sampai merasa menyesal, menyia-nyiakan waktu yang telah berlalu ketika sebelum masa pandemik ini. Para sahabat agamawan, percayalah ini memang bencana. Yang namanya bencana memang tidak mengenakan. Tapi cara berpikir kita bukan ke arah sana. Percayalah, ketika Tuhan memberi ujian, maka Tuhan akan memberikan hadiah yang berkali-kali lipat dari hasil kesabaranmu menghadapi ujian tersebut. Karena Tuhan Maha Penyayang. Para sahabat agamawan, bagi kita yang masih merasa muda, bagi kita yang masih menjadi tombak yang runcing untuk bangsa, dan bagi kita para pemuda kalangan remaja generasi emas bangsa dan negara, dalam masa pandemik ini adalah motor penggerak dalam melawan COVID-19. Dokter dan tim medis menjadi garda terdepan penyelamatan. Polisi, TNI, dan lembaga keamanan apapun juga menjadi garda terdepan dalam keamanan lingkungan. Guru dan segenap dewan pendidikan menjadi garda terdepan dalam edukasi pandemik ini. Dan kita, para remaja tangguh yang berintelijensi dalam penggunaan sosial media tentunya,
Pastilah kita adalah garda terdepan yang punya peran dalam penyebaran konten positif tentang COVID-19 di media sosial. Kita semua punya peran dan menjadi garda terdepan melawan COVID-19, karena kita semua satu bangsa dan negara, serta satu kepedulian kita yang bernaung pada ajaran agama kita masing-masing yang tentunya memiliki kesamaan, yaitu sikap saling tolong-menolong sesama manusia. Dalam setiap ajaran agama, pastilah mengajarkan kebaikan, persahabatan, dan kedamaian. Jika kita mengetahui ada yang mengatasnamakan agama yang mengajarkan kebencian dan pemberontakan, percayalah, maka itu adalah kesalahan manusianya. Karena agama tidak mungkin mengajarkan hal itu, maka kita jangan menyalahkan agamanya. Para sahabat agamawan yang dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam berbagai kitab-kitab setiap agama, pastilah mengajarkan sikap toleransi dan sikap tolong-menolong sesama manusia. Tuhan mengajarkan hal yang baik agar hambanya juga baik dalam keadaan yang baik pula. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 10. Serta dalam agama Kristen pada Alkitab Surat Amsal ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dari kedua surat yang berbeda kitab dan agama pun memiliki satu visi yang sama, yaitu menjadikan kaum-kaum dalam agama agar berkehidupan dengan cara yang baik, yaitu sikap tolong-menolong. Oleh karena itu, sebagai pemuda yang baik, wajiblah membantu saudara kita yang mengalami musibah. Banyak cara dalam melawan COVID-19, dan yang paling mudah namun hasilnya sangat luar biasa adalah menyebarkan konten positif di media sosial tentang COVID-19. Jangan menyebarkan konten yang membuat warganet semakin takut dan cemas. Untuk itu, ayo, kita sebagai manusia yang berkarakter agama, kita sebarkan pesan ceramah kebaikan untuk saudara-saudara kita melalui media sosial. Jadikanlah media sosial yang kita sebagai wadah mencari kebaikan. Semoga apa yang kita perbuat dapat menjadi teladan. Dan kebaikan sekecil apapun, insya Allah niscaya akan dibalas berkali-kali lipat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Para sahabat agamawan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebelum saya akhiri, ada sedikit kata mutiara yang ingin saya sampaikan. Tahukah kalian, salah satu alasan Tuhan menciptakan manusia dan memberi kekuatan serta pikiran yang baik, tujuannya adalah agar kekuatan dan pikiranmu digunakan untuk menolong orang lain. Karena manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang senantiasa membantu orang lain. Akhir kata dari saya, Khairil Afandi Lubis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.